Dalam proses menjemput rezeki yang bersifat non materi, ternyata ini ada konsep jihadnya di sini. Betul. Jihad itu kan kita berusaha sekuat mungkin, sekeras mungkin untuk menjemput itu. Dalam penjelasan ini menjadi jelas bahwa tasawuf ini merupakan gerak aktif. Terkesan dari penjelasan ini nanti kalau kita baca, terkesan seakan-akan kalau materi tidak harus aktif-aktif banget lah. Nah, tapi bukan berarti kemudian mengajarkan kepada orang untuk hidup malas, hidup pasif dalam hal materi ini ya. Maksudnya tidak usah terlalu aktif, itu tidak usah berambisius. Kerja, tapi jangan rakus untuk materi. Kalau mau rakus untuk non materi ini, spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Nurwala, alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali kita bisa bersilaturahim lagi, kita bisa berjumpa kembali di dalam rangkaian program Bincang Kitab Risalah Adab Sulukil Murid, suatu warisan intelektual dan spiritual dari Habib Abdullah bin Alawil Haddad yang diwariskan kepada kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tak terasa kita sudah sampai di pembahasan ke-16. Jadi kitab ini membahas tentang 19 cara hidup Islam yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, dan hari ini kita akan membahas bab ke-16 tentang mencari rezeki. Kira-kira apa itu yang dimaksud dengan rezeki dalam dimensi Islam? Kemudian bagaimana tasawuf memandang rezeki, dan bagaimana langkah-langkah untuk kita bisa mendapatkan rezeki yang baik dan benar, yang tidak mempengaruhi kualitas spiritual kita menuju ke tingkat yang rendah, tapi melainkan mempengaruhi spiritual kita menuju tingkatan yang lebih tinggi. Dan untuk mengetahui itu semua, dan telah hadir di tengah-tengah kita Habib Husin Nabil. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar, sehat Habib? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Habib sudah bersedia untuk membersamai kami mensyarah kitab Risalah Adab Sulukil Murid ini. Habib, untuk membuka bab ini, ada satu pertanyaan penting yang ingin saya tanyakan sebagai pembuka. Pembahasan rezeki ini kira-kira di dalam tradisi Islam, dalam ajaran Islam, hakikat rezeki itu seperti apa Habib? Apakah rezeki itu hanya bersifat hal yang bersifat materi saja, atau sebenarnya lebih luas lagi makna rezeki dalam ajaran Islam ini? Ya, rezeki itu segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk melangsungkan hidup baik, kehidupan dia di dunia ini, dan sampai seterusnya gitu ya. Jadi rezeki itu rezeki Allah untuk setiap hamba-hamba yang diciptakannya, ada di berbagai tempat sesuai dengan keperluan mereka di tempat itu, dan ada di berbagai zaman sesuai dengan apa yang mereka diperlukan oleh hamba tersebut di zaman tersebut, dan bahkan ada di berbagai alam. Contohnya ketika manusia berada di alam kandungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezekinya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh janin yang ada di dalam perut ibu. Ketika berpindah ke dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menentukan dan memberikan rezeki untuk hambanya di alam dunia ini. Begitu pula nanti ada rezeki di alam berikutnya. Jadi rezeki itu sebagai modal kita untuk mengikuti perjalanan ke alam-alam itu, Habib ya? Betul. Jadi sebetulnya rezeki itu adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya dalam rangka menyembahnya. Dalam rangka menyembah. Ya, memenuhi fasilitas yang diperlukan oleh hambanya dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebetulnya kenapa sih ini membahas masalah rezeki sekarang ini?
Karena rezeki itu masalah rezeki itu sebetulnya di samping itu pemberian, tapi ini bisa menjadi penghalang, faktor eksternal yang menghalangi hamba dalam melanjutkan perjalanan misinya di dalam hidup untuk mengenali kembali siapa pencipta itu. Baik. Nah, sebagian hamba karena masalah rezeki ini kemudian berpaling dari misinya mengenali kembali siapa pencipta, berpaling berbelok menjadi tamak, mengumpulkan faktor rezeki ini ya, faktor rezeki ini. Tapi artinya berarti rezeki itu di dalam Islam ini maknanya luas Habibnya. Tidak hanya hal yang bersifat fisik aja. Betul. Tapi yang bersifat non fisik juga itu rezeki. Nah, pertanyaan selanjutnya Habib, seperti apa rezeki yang bersifat non fisik ini? Ya, ada rezeki materi, ada rezeki spiritual. Ada rezeki materi itu seperti makan, minum, pakaian, itu kan rezeki materi. Kalau rezeki yang spiritual sifatnya seperti ketenangan, ketentraman, rasa damai, begitu juga pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar. Kan ada doanya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Fahman itu pemahaman terhadap teori, pemahaman yang benar terhadap ilmu atau teori yang kita miliki, itu termasuk bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan selanjutnya Habib, ini kan ada hukum-hukumnya nanti. Kalau misalkan rezeki di dalam bentuk yang bersifat fisik, itu kan proses penjemputannya jelas. Kita bekerja macam-macam semua. Lah, rezeki dalam bentuk spiritual ini Habib, proses menjemputnya seperti apa? Rezeki dalam spiritual itu sama halnya dengan rezeki dalam bentuk materi. Kedua-duanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang mau berusaha, yang aktif mau berusaha. Hanya saja perbedaannya, rezeki yang sifatnya materi itu adalah rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi rezeki yang sifatnya spiritual itu tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh hamba. Nah, makanya dalam rangka rezeki materi, Allah menyebut di dalam ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Setiap hewan yang melata itu rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi giliran spiritual, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh berusaha di jalan kami, maka kami pasti akan memberikan petunjuk. Itu rezeki juga, bagian dari rezeki. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kondisi seseorang itu tidak akan dirubah oleh Allah sampai orang itu menginginkan perubahan. Nah, kondisi yang dimaksud kondisi ini tentu kondisi yang lebih baik, ingin memiliki akhlak yang lebih baik, ingin memiliki hidup yang damai, itu memerlukan usaha. Itu semua kan sifatnya non materi, kedamaian, persatuan, kenyamanan, itu sifatnya non materi rezeki. Dan itu harus dengan usaha. Jadi dalam proses menjemput rezeki itu baik materi non materi, ternyata usahanya menjadi penting ini. Ya, berbeda dengan materi. Ya, berbeda dengan materi. Kalau materi itu rezekinya sudah ditentukan oleh Allah, usahanya itu bagian dari adab. Ini nanti akan kita bahas di sini. Ya, tadi yang menarik bagi saya adalah dalam proses menjemput rezeki yang bersifat non materi, ternyata ini ada konsep jihadnya di sini. Betul. Jihad itu kan kita berusaha sekuat mungkin, sekeras mungkin untuk menjemput itu. Dan ternyata tasawuf mengajarkan ini menjawab stigma orang bahwa tasawuf itu tidak aktif tapi pasif. Ternyata dalam penjelasan ini menjadi jelas bahwa tasawuf ini merupakan aktif, gerak aktif. Betul. Ya. Tapi aktifnya baik
terkesan dari penjelasan ini nanti kalau kita baca, terkesan seakan-akan kalau materi tidak harus aktif-aktif banget lah. Nah, tapi bukan berarti kemudian mengajarkan kepada orang untuk hidup malas, hidup pasif dalam hal materi ini ya. Maksudnya tidak usah terlalu aktif, itu tidak usah berambisius. Kerja, tapi jangan rakus untuk materi. Kalau mau rakus untuk non materi ini, spiritual. Baik, itu sangat menarik sekali. Rakus untuk spiritual. Ya, sebab di masalah-masalah sebelumnya, di bab-bab sebelumnya kan kita diharuskan bersifat zuhud. Zuhud, ya. Baik sekali. Wah, menarik itu Habib. Terima kasih atas pengantarnya Habib.